Kita memasuki ke bab selanjutnya, masih bab yang sama ya, bab 3 ya. Videonya aja yang dirubah. Ya. Terkait kewalian, dasar dari terapi secara Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karenanya yang namanya karomah tadi sudah disinggung, adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang telah jelas kesolehannya. Jelas solehnya ya. Pandai bertahara pada atribut yang ada kan, membersihkannya, taat semuanya. Ya. Betul kan? Nah, biasanya karomah itu dimiliki para kekasih Allah. Nabi, Rasul, hingga para wali. Jadi memang karomah itu walaupun kita tidak meminta ke sana, tapi konsep pemahamannya itu kan memuliakan titik-titik yang titipan Allah tadi. Iya kan? Nah, secara bahasa, karomah berasal dari, ambil nih, Asmaul Husna. Gimana nih? Apa Asmaul Husnanya? Ayo. Apa? Ya Karim. Ya Karim. Tanya anak Iwan dari Win nih. Apa arti ya Karim? Aduh, bingung pula nih. Mulia. Iya kan? Mulia. Kan itu. Amalan tadi jemput dengan puja-puji kepada Allah sifatun. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Arahkan ke titik indrawi yang 7, bukan yang 8. Sentral dari basyirah, sentral dari kolbu beda. Muliakan mataku, muliakan telingaku, muliakan mulutku. Pakai Asmaul Husna. Itu amalan, itu inabah. Enggak perlu runut deh torekotannya. Udah paham ya? Hakikatnya kalau kita ngamalin itu, nah ini bahasa kerennya ya. Itu yang disebut kodam yang diambil. Kodam yang diambil. Tahu kodam? Kodam itu sifatnya baik. Malakuti bisa kodam. Sifat Allah bisa kodam. Betul kan? Pendamping, jemput. Itu bukan minta karomah. Kalau karomah itu udah satu set 8. Maka Allah kasih apa namanya, tip Pak ya. Hidayah gitu. Ya. Nah, pertanyaannya, jadi sebelum mengamalkan ayat-ayat tadi, ya, puja-puji dulu. Puja-puji dulu kepada Allah. Orang yang sampai titik wali, nggak pakai salawat nggak masalah, karena dekat ya kepada Allah. Dulu kan bisa langsung meminta kepadaku. Itu ada di Quran loh. Halo, paham nggak nih? Antum udah sampai kekasih Allah. Ya kalau belum satu-satu dibersihin belum kekasih itu, ya. Masih dibenci ya, tapi rindu. Itu nama lagu kan. Betul nggak Pak? Ya. Hakikatnya gitu. Tapi Anda nggak akan menyebut jemput kodam sifat Allah, jangan. Nanti jadi masalah. Tapi ini mempermudah bahasa aja. Jadi secara istilah karomah adalah sesuatu hal yang terjadi di luar nalar. Qorarikulil adat. Berbeda dari kemanusiaan secara awam. Dan itu ada potensinya di kita. Dan itu ilmunya. Di dalam kitab Mawaqi'un Nujum, catat nama kitabnya Nawaqi'un Nujum, dikarang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Baca aja.
Itu referensinya ya. Dari 8 titik tadi. Menerangkan bahwa karomah adalah hasil dari ketaatan 8 anggota tubuh. Begitu isi dari kitab Mawaqi'un Nujum. Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan yaitu hati sebagai imamnya. Taharakan, bersihkan, isi hanya kepada Allah, ke tauhid. Kemudian mata, kemudian telinga, kemudian lisan, kemudian kedua tangan, perut, alat kelamin, dan kedua kaki. Di mana masing-masing anggota tubuh tersebut memiliki tugas. Dan apabila dilaksanakan dengan baik dan taat, maka Allah, insya Allah, akan berikan karomah pada setiap anggotanya. Duduk gak? Dan janji Allah itu benar, tidak dusta. Ini bukan motivasi. Janji Allah pasti benar, tidak dusta. Pertanyaan sekarang, sanggupkah antum mentaatinya 8 atribut tersebut? Jawabannya satu aja. Hanya diri pribadi masing-masing manusia yang bisa menjawabnya. Sepakat? Bukan gak ada ilmunya. Sama ya? Jadi antum pengen terbang? Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Suatu saat Imam Al-Ghazali ditanya murid-muridnya perihal banyaknya hadis ahad atau hadis yang tidak populer. Yang dikutip dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis sampai orang mendoifkannya. Ya. Banyak di Ihya Ulumuddin. Hadisnya bingung. Perawinya nggak jelas kadang-kadang. Lalu Al-Ghazali menjawab, dirinya tidak pernah mencantumkan sebuah hadis dalam Ihya kitab saya tanpa mengkonfirmasikan kebenarannya kepada Rasulullah. Itu jawaban Imam Al-Ghazali. Nggak mungkin des setingkat makomat Imam Al-Ghazali ngebohong. Nggak mungkin. Jadi dia menambil kitab di Ihya Ulumuddin selalu berkonfirmasi kepada Rasulullah. Itu jawaban beliau. Jika ada lebih 200 hadis dikutip di dalam kitab itu, berarti 2000 kali Imam Al-Ghazali berjumpa, berkomunikasi dengan Rasulullah. Hak antum mau percaya atau tidak? 200 kali ketemu, konsultasi, ngomong gitu bahasanya. Al-Ghazali. Itu omongan Al-Ghazali. Padahal Imam Al-Ghazali hidup pada 450 Hijriah atau tahun Masehinya 1058 hingga 505 Hijriah, tahun Masehinya 1111 Masehi. Sedangkan Rasulullah wafat tahun 632 Masehi. Berarti masa jaraknya antara keduanya terpaut 5 abad. Berapa? 5 abad. Artinya walaupun Nabi sudah wafat lama, tetapi masih berdakwah menasihati orang-orang yang betul soleh atau para walinya. Kitab Ihya yang terdiri dari 4 jilid itu ditulis di menara Masjid Damaskus. Yaitu Suriah. Yang sunyi dan hiruk pikuk dari manusia. Waktu dia sedang kacau garizah pikirannya. Begitu juga Ibnu Arabi.
dari dia nih ya, juga pernah ditanya muridnya tentang kitabnya yang berjudul Fususul Hikam. Setiap kali sang murid ya menanya tentang kitab Fusul Hikam tadi, membaca pasal yang dibaca pada Fusul Hikam tadi, selalu saja timbul inspirasi baru. Seperti ada ide setelah baca Fusul Hikam. Antum kalau baca Fusul Hikam pasti bingung. Nah, dasarnya gini, kalau antum udah bersih pasti ngerti itu. Begitu juga kalau kita membaca kitab-kitabnya Asyukandari. Konteksnya harus bersih dulu atribut kita. Pendengaran, telinga, mulut. Ya. Jadi menurut muridnya, Ibnu Arabi dalam kitab khusus tadi bagaikan mata air yang tidak pernah kering. Timbul ide. Ibnu Arabi menjawab, kitab itu termasuk judulnya bukan dari saya. Rasulullah yang ngasih tahu. Diberikan melalui ru'yati, mimpi. Apa? Mimpi. Jadi Fusul Hikam itu Rasulullah yang ngasih tahu judulnya. Dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan begini, Kitabah hajalal fusuhul hakmi. Artinya ambil kitab ini dengan judul Fusus Hakim. Fusus Hikam itu artinya penghakiman. Penghakiman. Begitu juga kitab Jami'ul Kamaratul Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabahani. Sebanyak 2 jilid. Isinya mengulas sekitar 625 tokoh ulama yang memiliki karomah, yaitu pengalaman luar biasa qawariqul adat, mulai dari sahabat Nabi hingga ke abad 19. Judul kitabnya Qaramatul Aulia. Sayang, di dalam kitab tersebut tidak dimasukkan sejumlah orang yang dapat dikategorikan wali yang berasal dari Indonesia. Nggak ada. Seperti beberapa ulama yang tergabung dalam Wali Songo, nggak ada. Kan banyak, Syekh Burhanuddin, orang menyebutnya wali. Nggak ada di kitab itu. Ya. Subhanallah, ternyata pengalaman batin spiritual hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda-beda. Umumnya mereka sudah berada di atas makom yang lebih tinggi atau di atas rata-rata. Ternyata alam gaib bagi setiap orang tidak sama. Dalam konsep penglihatan kasyafnya tidak akan sama. Makanya pas menyampaikannya, satu ulama yang sudah sampai tingkatan kekasih Allah itu tidak akan sama. Makanya nggak bisa dijadikan fikih atau hukum. Tingkatannya berbeda. Jadi dia ada yang masih tebal, ada yang sudah transparan, pengertiannya mukasyafah. Tiap-tiap ulama, tiap-tiap wali Allah, bagi mereka yang sudah berada di tingkat mukasyafah, sudah bisa berkomunikasi lintas alam. Bukan lintas dunia bro, lintas alam. Nah, mereka seperti hidup di alam yang bebas dimensi, tidak lagi terikat dengan ruang dan waktu. Mereka bisa berkomunikasi interaktif dengan makhluk-makhluk dan para penghuni alam lain, baik di alam malakut, alam jabarut maupun alam barza. Sulit mengatakan apa yang diungkapkan dalam kitab Jami'ul Karamat Al-Aulia. Kadang orang awam menganggapnya mitos dan bohong. Sebab Allah dalam sejumlah ayat ditambah hadis-hadis Rasulullah menekankan adanya kemungkinan hamba-hambanya yang memiliki kemampuan mengakses apa yang disebut sebagai
The imaginal world. Wah, keren kan? Imaginal world, yang artinya dunia imajinal. Sedangkan istilah Imam Al-Ghazali itu disebut alam itsal, alam khayali. Bukan tidak ada, itu yang disebut imaginal world. Itu di kitab ada. Seperti istilah Ibnu Arabi alam itsal. Iya kan? Kan bingung kita tuh. Mereka sudah ngalami ke sana. Nggak mungkin lah mereka berbohong. Dari sini muncul pernyataan bahwa alangkah miskinnya orang sekarang, murid-murid sekarang, jika gurunya hanya orang-orang yang hidup manusia biasa. Betul? Kemarin udah bahas. Miskin kan? Sedih banget, dibayar yang mahal. Maka coba antum sekali-kali belajar sama makhluk-makhluk yang ada di langit. Ayo, kan gitu. Tapi syaratnya antum bisa menembus imaginal dimensi. Bersihkan kalbu antum. Nah ini gak bohong deh. Gak mustahil deh. Hakikat tubuh antum itu ruhani. Bahkan seorang filosof barat, ini cerdiknya orang filosof nih, menggunakan pikirannya nih, yang bernama filosof Citrik, dia dari Rusia, pengagum Ibnu Arabi. Beliau ini menemukan bukti dari filsafatnya. Dalam bukti itu kitab Futuhat Al-Makkiyah 4 jilid karya Ibnu Arabi, beliau mengatakan kitab itu adalah the person with whom he met his life many thousand of years before. Gitu deh. Tahu nggak artinya? Orang yang pernah dijumpai Ibnu Arabi masih hidup ribuan tahun silam. Waktu mengarang kitab, dia sudah bisa muka siapa bertemu di alam imaginal orang yang sudah hidup ribuan tahun ke belakang. Dan dia masih hidup. Aduh, pusing juga nih. Entah percaya atau enggak, orang sekarang enggak ngerti dah. Anda hanya menyampaikan ya. Ya. Singkat cerita, Ibnu Arabi pernah menjumpai seorang yang memperkarakan diri yang telah hidup 400 tahun. Ketemu. Ibnu Arabi mengatakan, bagaimana mungkin? Karena dia mengaku begitu. Antum bisa hidup sampai 400 tahun. Nabi Adam saja, kata Ibnu Arabi, belum hidup ketika itu. Lalu orang itu mengatakan, Adam yang mana? Ini guru ruhani Ibnu Arabi nih. Sambil mengingatkan pada hadis. Coba antum baca hadis Rasulullah. Innallaha halakati mi'atan al-adama. Artinya, sesungguhnya Allah telah menciptakan 100.000 Adam. 100.000 Adam. Hadis ini sahih. Enggak percaya? Antum lihat aja bukunya Futuhat jilid 3 halaman 459. Baca tuh. Kalangan Ibnu Arabi. Dia ketemu sama guru ruhaninya. Karenanya orang-orang yang memiliki batin bersih, kalbu bersih, indrawi bersih, dengan lalu bulan pasuluk, mujahadah, riadoh, ya, maka sangat berpeluang bisa menjalin komunikasi interaktif dengan para penghuni alam-alam lain. Termasuk kemampuan berkomunikasi atau belajar dari arwah-arwah para aulia dan arwah kekasih Rabbnya, arwah khusus. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, laula qotoya allati gatat quluba bani adama
lakanu qad ra'awa malaikatan fi syama'i. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah sahih. Artinya, seandainya bukan karena dosa yang menutupi kalbu anak Adam, niscaya mereka menyaksikan malaikat di langit. Hadis ini sahih. Betul kan? Artinya apa? Titik tadi kotor maka antum tidak melihatnya. Bersihkan, bersihkan. Udah dijelaskan tadi. Nah. Sebaliknya, penghuni makhluk cerdas alam lain yang diistilahkan dalam Al-Quran apa? Nunggu sebut jangan. Ini bukan tambah wawasan, ilmu ini. Quran itu makhluk cerdas alam lain disebut di Quran. Man fis syama'i namanya. Man fis syama'i. Arti kata sedang menyaksikan hamba-hamba kekasih Rob di bumi. Dia menyaksikan kita. Termasuk sekarang makhluk-makhluk rohani itu. Allah menyebutnya itulah makhluk cerdas atau man fis syama'i. Ini dinyatakan berdasarkan hadis Rasulullah ya, syahih ya. Hadis ini riwayat Ahmad juga. Dengerin hadisnya, matanya nggak ngerubah. In ana ahlul syama'i ya arifuna ahlul ad aladina yatadada karunallah wa yadkurunahu daiman kana jamil yalma'u fi syama'i. Artinya, sesungguhnya para penghuni langit mengenal penghuni bumi yang selalu mengingat berzikir kepada Allah bagaikan bintang yang bersinar di langit. Lah, dia menyaksikan kita. Nah, dan ini dikuatkan pula oleh firman Allah. Dibaca Yunus surat 10 ayat 64. Lengkap ya, antum sampaikan, bukan kata hadis saja. Baca itu. Surat 10 ayat 64. Lahumul busyra. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Menang. Dunia melihat yang di langit melihat ke kita. Untuk mereka kabar gembira itu, mubasir. Ya. Waktu mereka hidup di dunia dan akhirat lagi. Strata langit itu. Karenanya para ulama tafsir mengomentari ayat ini ya, khususnya. Nah, sesuai dengan pengalaman dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, yang menyatakan apa ya Rasulullah maksud ayat tadi. Rasulullah bersabda, sabdanya ya. Wal muradu
bihadihil ayatihu wal hulmu jayidu alladhi rahullah subhanahu wa ta'ala. Artinya, yang dimaksud ayat ini ialah mimpi yang baik, ruhayu, yang dilihat, diperlihatkan Allah kepadanya. Ya, gimana? Bahasanya begitu. Ini pun dikuatkan di firman. Allah berfirman di Az-Zumar 39 ayat 42 dibaca. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kita kan berpikir ya. Coba renungkan ayat itu. Jangan disangka orang yang tidur itu tidak bisa terbang ke langit. Bagi orang yang mulia. Ya, kecuali ketetapan nyawa itu sudah tidak ada lagi kan. Berarti dia sudah di langit. Sampai kan nih? Dalam hidup aja dia masih menggenggam jiwa kita kan. Nah, ini untuk maaf Pak, ini agak sulit juga untuk adik-adik kita ini memahaminya konsep. Karena ini sering menyebut apa yang disebut tafsir isyari. Ya, hati-hati di tafsir isyari ini bukan tidak ada kebenaran. Apa maksudnya ya? Nanti lebih spesifikasi. Kalau belum jelas, nanti insya Allah kita bahas di yang terakhir nanti. Ya. Jadi banyak komentar panjang bahwa di waktu tidur kita ini kan sebetulnya bisa mendapat ilham. Waktu tidur bahasanya dapat pencerahan. Kalau atribut antum bersih dan suci, maka tidur wudu. Betul kan? Siapa tahu dapat ilmu di situ. Miskin banget kita kalau cari ilmu hanya pada orang yang masih johir. Iya, Allah nggak begitu sayangnya itu. Dari mimpinya juga dapat ilham gitu. Apalagi wali-wali Allah. Itu disebut pencerahan. Sampai-sampai Al-Quran coba ada dibangun sejumlah syariat dari Al-Manan. Dibangunnya syariat fikih itu dari apa? Al-Manan, artinya dari mimpi. Mimpi Nabi Ibrahim
dapat fikih kurban. Betul kan? Lah, gimana nih? Coba baca firman Asy-Syafaat. Surat 37 ayat 102. Dibaca. Itu dari mimpi. Dari mana? فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ayo. Kan waktu tidur dapat wahyu. Betul kan? Karena bersihnya Nabi Ibrahim dengan tauhid. Nah, ya udah, ini bisa diamalin oleh kita. Kalau mau tidur amalin tuh yang 8 titik tuh. Berat, bro. Tahu-tahu antum udah pindah aja di langit, gimana? Betul itu. No waktu, no dimensi, no ruang. Itu alam ruhani. Jadi antum coba sadarkan pola berpikir kita secara ruhani. Itu janjian dong kan? Dari ayat-ayat Quran. Dari uraian tadi kita bisa menyimpulkan bahwa berkomunikasi dan sekaligus belajar kepada orang penghuni alam lain, kondisi kita harus nafi isbat. Secara awam nafi isbat adalah tidur, tapi bukan tidur mati. Tidur menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Tentunya ada adab, berwudu, berdoa, betul kan? Nah ini kalau nggak diamalin secara makrifat, repot. Penghuni alam lain secara Quran disebut tadi, menyinggung yang tadi, man fis syamai. Man fis syama artinya makhluk yang ada di langit. Bahasa vulgarnya gitu deh. Sangat dimungkinkan juga adalah orang-orang yang telah sampai kepada makam tertentu. Namun kita perlu hati-hati ya. Dalam konteks ini perlu penuntun. Bahwa sehebat apapun ilmu, sehebat apapun ilham, inspirasi, feel yang diperoleh seseorang dalam amalan ini, tidak boleh meratakan, menyamakan diri antum dengan Nabi Muhammad. Karena beliau katamun nubuwah. Betul kan? Itu aja. Yang ditakutkan sama derajatnya. Tidak. Nabi-nabi. Kita ya kita. Jadi kehati-hatian lain ialah jangan sampai bisikan setan, dong ingatkan. Bisikan makhluk korin, baca vulgarnya, yang bertempat pada jasad manusia, itu kerja kita. Kita sendiri yang bisa mengamalkannya. Betul kan? Kita sendiri yang bisa membersihkan.
ada di jasad manusia, dianggap bisikan suci dari penghuni alam lain, itu lebih berbahaya. Kan salah persepsi. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali pernah berwanti-wanti menasihati jika ada orang menjalani suluk tanpa syekh, tanpa mursyid yang ngerti ilmu ruhani, dikhawatirkan setan menjadi pembimbingnya. Karenanya bersuluk, bertorekot, menembus dimensi yang lain perlu mursyid. Juga bisa diartikan berguru pada para penghuni alam lain. Inilah kalau dalam bahasa Gret tahu gak? Kampung Gret, pedalaman Jazirah Mesir dan Turki, disebut Al-Baihatiyu Beiti. Artinya makhluk langit. Istilah di Al-Quran man fis syamai, bukan arwah gentayangan, bro. Ya, orang yang mati syahid aja masih diberi rizki, nggak boleh disebut mati, apalagi wali. Man fis syamai, makhluk yang ada di langit. Insya Allah, mudah-mudahan antum serahkan kepada antum. Apakah mau percaya atau tidak, tolong amalkan, renungkan. Pasti ada sisi baik yang mudah-mudahan antum dibukakan hijab, menjadi al-mukarram semuanya. Diberikan karomah, diberikan kemuliaan, bahasa mudahnya itu. Ingat, jati diri kita bukan jasadinya, ruhnya, jiwanya. Insya Allah nanti di bab keempat antum lebih cenderung kepada pemahaman yang lebih fleksibel. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.